Pemimpin Masa Depan IPTV, channel politik, seni budaya, dan entrepreneur program. Edisi khusus kali ini wawancara eksklusif dengan Raden Mas Agung Sugata. Beliau adalah pakar praktisi supranatural yang juga sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPAI atau Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. FKPPAI yang dikomandoi oleh Ki Sawung Rasa sudah mengantongi SK Menkumham Republik Indonesia. Melalui wawancara eksklusif bersama Raden Mas Agung Sugata, kita akan kilas balik perjalanan panjang FKPPAI dan terkait hal penting informasi bakti sosial pengobatan alternatif. Bakti sosial pengobatan alternatif dilaksanakan setiap bulan minggu pertama antara hari Sabtu atau Minggu. Terkait semua informasi untuk lebih lengkapnya silahkan cek di web www.fkppai.com. Oh ya, jika ada yang ingin konsultasi bisa datang langsung ke DPP di alamat Jalan Pintu 2 Taman Mini atas nomor 67 RW 4 Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Simak wawancara eksklusif berikut ini agar tidak terjadi gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rahayu. Nah sekarang saya sedang bersama Pak Agung. Pak Agung mohon izin, saya ini baru pertama kali datang ke sini dan saya ingin tahu lebih banyak tentang FKPPAI itu apa, Pak Agung. Mungkin silakan bisa dijelaskan. Ya, begini ya, FKPPAI itu sebetulnya berdirinya sudah lama ya. FKPPAI itu berdiri tahun 2000, berarti sekarang sudah 22 tahun. Jadi pengalaman di FKPPAI sudah 22 tahun. 22 tahun ya, ini kan 2003. Terus sebetulnya kalau FKPI yang dulu sama yang sekarang itu agak berbeda sedikit ya. Kalau FKPPAI yang dulu itu kelihatannya bukan menjeleknya, tapi kenyataan kurang terkontrol. Jadi anggotanya itu istilahnya sistem prakteknya jadi kurang kayak seenaknya gitu loh ya, pasang iklan yang banyak yang pelanggaran ya. Sebetulnya ini kalau kita lihat oknumnya ya, sebetulnya kalau paranormal yang sebenarnya, yang FK yang sebenarnya itu tidak seperti itu. Jadi dulu itu istilah antara yang aslinya dan oknumnya itu banyak oknumnya zaman dulu ya. Makanya kepercayaan masyarakat itu kepada paranormal itu agak berkurang karena perlakuan oknum-oknum zaman dulu itu. Nah dengan kepemimpinan yang baru ini, maksudnya kita perbarui. Jadi tujuannya yang namanya FK itu kan istilahnya organisasi kemasyarakatan ya, organisasi profesi. Jadi tugasnya FK itu sebetulnya ya istilahnya itu pelayan masyarakat. Jadi tujuannya kita bagaimana caranya untuk bisa melayani masyarakat yang sebaik-baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua juga istilahnya untuk tugas FK adalah untuk melestarikan budaya leluhur. Dan sebetulnya tidak hanya melestarikan, tugasnya harus mengembangkan. Jadi zaman sekarang ini kan budaya-budaya yang kependam, budaya-budaya yang asli daerah dulu banyak yang hilang. Nah ini kita berusaha bagaimana caranya budaya-budaya yang dulu itu bisa bangkit kembali. Jadi kita di sini juga ngajar pelatihan ya, baik itu budaya kesenian atau jadi budaya tinggalan leluhur yang dulu-dulu itu kan banyak ya yang yang hilang gitu loh. Mohon izin potong sedikit. Ini yang menarik ini ada pengobatan alternatifnya. Kan kalau alternatif ini ya seperti kita mau ke puncak nih ada dua jalur. Ada yang lewat tol, terus ada yang alternatif, ada yang kadang muter dulu sedikit tapi nyampe juga, kadang yang lebih cepat nyampe nih. Ya. Itu pengobatan alternatif seperti apa sebetulnya yang ada di FK ini? Ya sebetulnya kan ya namanya pengobatan itu kalau sistem keparanormalan ya itu kan tidak sama ya. Istilahnya yang namanya keilmuan itu lain aliran, satu aliran pun tata cara untuk pengobatan itu juga lain lagi, juga nggak akan sama gitu loh. Jadi begitu ya, pengobatan di sini medis non medis di sini ada. Dan terus yang paling penting ini
Untuk praktek anggota ini kita khususkan di kantor sekretariat dulu sementara ini. Maksudnya itu supaya kita mudah mengontrolnya. Ya kalau praktek masing-masing kita kan susah mengontrolnya, ya zaman waktu yang dulu itu praktek masing-masing banyak yang melanggar kita nggak tahu. Dan sekarang betul-betul kita teliti siapa yang praktek di sini, harus yang punya benar-benar punya kemampuan di bidangnya masing-masing. Itu kita pantau. Jadi tugasnya itu. Jadi makanya ini di kantor sekretariat ini setiap sebulan sekali kita adakan bakti sosial. Jadi pengobatan gratis untuk warga sekitar. Jadi tujuannya untuk memperkenalkan lagi bahwa ini loh paranormal yang ada di kantor sekretariat itu memberi pertolongan yang benar-benar. Jadi pasien-pasien yang datang ke sini kita bantu dengan istilahnya gratis dulu, bisa merasakan ini loh keberhasilan paranormal yang ada di kantor sekretariat. Jadi aslinya gitu loh. Jadi sementara ini kalau ada yang praktek di luar-luaran sana, di luar pengontrolan kita, ya kita nggak tanggung jawab kalau seandainya ada apa-apa. Tapi kalau yang di kantor sekretariat, kalau seandainya ada yang melanggar, ada yang merugikan masyarakat, yang tanggung jawab adalah organisasi kita. Itu caranya. Oke, ini Bapak mohon izin. Ini kan pasti banyak kan paranormal atau praktisi di seluruh Indonesia dimanapun mungkin yang nanti lihat video ini juga. Nah, ini bagaimana kalau untuk bergabung itu ada kualifikasinya nggak? Maksudnya bergabung ke FK. Bergabung ke FK ya ini. Kalau di FK itu bebas ya. Biarpun di dalam FK itu anggota itu tidak hanya istilahnya spiritual aja. Jadi netral, siapapun yang mau gabung itu namanya anggota kehormatan. Boleh itu pengusaha, boleh itu apa saja, tidak harus spiritual. Nah di sini lengkap sebetulnya seperti herbal, jadi kalau pengobatan yang herbal, yang pijat, refleksi, semuanya di sini lengkap. Itu. Ya. Nah ini kenapa saya rekam hari ini, karena saya atas perintah Kanjeng Pangeran Abiyoswa Hadiningrat. Jadi saya suruh ketemu ke sini ke Pak Agung dan teman-teman di sini, dan kemarin saya bingung apa saya bilang tujuannya. Ternyata saya harus duduk bareng dan saya harus tahu lebih banyak tentang FK PPAI ini. Jadi saya bisa berbagi informasi juga untuk teman-teman dimanapun berada melalui channel video ini. Nah, ada pesan-pesan buat generasi muda mungkin atau apa yang mau disampaikan, silakan Pak sebagai closing statement. Oh ya, begini ya, untuk istilahnya masyarakat umumnya, kita di FK ini kita mengadakan istilahnya kita kan namanya pelayan masyarakat ya. Pelayan masyarakat, siapa saja yang ingin bantuan dari anggota FK PPAI, kita silakan datang ke kantor sekretariat yang resmi ini. Jadi sementara ini di kantor sekretariat yang resmi ini kita membantu masyarakat seutuhnya dengan pengalaman-pengalaman di bidangnya masing-masing. Di sini lengkap. Jadi setiap hari di sini ada yang praktek bergilir. Ya. Gitu. Ya, dan tadi saya juga sempat lihat ada Indah itu yang biasa live di TikTok itu ada ya, masih muda juga tuh Indah. Di FK juga di sini dia. Nah, itu anaknya ada di sini juga. Jadi nanti kalau seandainya membutuhkan mau diwawancara bisa Indah dipanggil ke sini, ya itu anggota FK juga. Iya, yang sering live di itu. Jadi memang perkembangan zaman. Saya juga melihat memperhatikan itu bagaimana nih kan alternatif itu masih ada dan ini buktinya ada di sini. Ada. Ya. Jadi lengkap di sini mulai dari yang masih muda, mulai yang itu bermacam-macam, ada yang ahli tarot. Kalau yang Indah itu ahli tarot itu kelihatannya. Ada di sini juga. Ya. Oke, Pak Agung terima kasih banyak. Sama-sama. Biar nanti saya share ke teman-teman biar tahu dan biar nanti karena ya itu dia alternatif ini menarik. Banyak sebetulnya, tak terbatas alternatif itu. Oke, terima kasih Pak, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Sama-sama.